Sobat Sehat, kembali lagi di acara Camping. Cari informasi penting seputar layanan RSA UGM. Oke, masih bersama Kania nih hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit terkait kesehatan gigi dan mulut. Karena seperti yang kita tahu nih, sahabat sehat, mulut itu merupakan port de entry atau tempat masuknya makanan, cairan, dan mungkin kalau di bayi itu bisa benda-benda yang lain ikut masuk. Oleh karena itu sangat penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, sobat sehat, sedikit fakta nih, tahu nggak kalau menurut data Riskerdas tahun 2018 sebanyak 57,6% penduduk di Indonesia itu memiliki gangguan terkait kesehatan dan mulut. Dan hanya 10% loh yang memeriksakan dirinya untuk pergi ke layanan kesehatan terkait kesehatan gigi dan mulutnya. Oleh karena itu, hari ini RSA UGM akan membahas terkait kesehatan gigi dan mulut di Klinik Gigi dan Mulut RSA UGM. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, Sobat Sehat. Halo Mbak Lia. Hai. Perkenalkan, saya Lia Feti Hidayati, saya terapis gigi dan mulut RSA UGM. Hari ini saya mau berbagi sedikit nih tentang layanan di RSA UGM. Oke, biasanya dipanggil siapa nih? Lia aja. Oke, Mbak Lia ya. Ya. Oke. Nah, Mbak Lia, mungkin Sobat Sehat yang ada di rumah nih udah penasaran nih Mbak Lia. Karena kesehatan gigi dan mulut kan banyak banget ya Mbak yang harus dibahas ya dari A sampai Z nih. Betul sekali. Nah, untuk menyingkat waktu nih, mungkin kita bisa langsung tanya-tanya nih Mbak. Boleh. Nah, bicara soal klinik gigi dan mulut yang ada di RSA UGM nih Mbak. Kira-kira layanan apa aja sih Mbak yang ada di klinik gigi dan mulut ini Mbak? Layanan yang di klinik gigi dan mulut itu kita ada layanan dokter gigi umum, kemudian ada beberapa spesialis seperti spesialis bedah mulut, spesialis konservasi gigi, spesialis ortodonsi, spesialis penyakit mulut. Hanya saja polinya itu kita terbagi menjadi dua. Kalau yang spesialis bedah mulut itu nanti lokasinya ada di Gatot Kaca 2, jadi satu sama poli bedah. Kalau yang lainnya itu nanti lokasinya ada di Sadewa 1. Oke, di Sadewa 1 RSA UGM ya Mbak? Iya. Oke, nah bagi sobat sehat yang belum tahu nih, Gatot Kaca 2 itu ada di lantai 2, sementara Sadewa 1 itu ada di lantai 1, bener nggak Mbak? Betul. Oke, kita udah tahu layanan yang ada ya Mbak. Nah, selanjutnya kasus-kasus apa aja sih Mbak yang sering ditangani di klinik gigi dan mulut RSA UGM Mbak? Detail nih satu-satu ya? Boleh disebutin. Oke, kita mulai dari dokter gigi umum dulu ya. Boleh. Dari yang basic, untuk dokter gigi umum itu nanti sebenarnya banyak yang bisa ditangani. Pasien itu datang yang mereka tidak tahu harus periksa kemana untuk memeriksa giginya. Harus ke spesialis bedah mulut atau harus ke spesialis konservasi gigi. Jadi mereka periksa dulu ke dokter gigi umum. Oke. Nah, nanti dari dokter gigi umum itu akan mengarahkan harus perlu tindakan spesialistik atau tidak. Kalau tidak perlu tindakan spesialistik, nanti bisa ditangani oleh dokter gigi umum. Terutama kalau di kita seringnya scaling itu bisa dilakukan oleh dokter gigi umum. Kemudian nanti konservasi gigi itu nanti untuk menyembuhkan penyakit yang ditimbulkan oleh peradangan dari pulpa gigi. Jadi nanti bisa ditangani, dilakukan perawatan saluran akar, kemudian nanti pada akhirnya akan dilakukan penambalan. Seperti itu. Kemudian untuk ortodonsi itu perawatan kawat gigi, behel seperti itu. Behel ya, biar iya. makin cantik, makin ganteng kayak gitu. Kemudian untuk penyakit mulut biasanya screening untuk kesehatan yang ada di rongga mulut. Misalkan manifestasi sariawan yang berulang, kemudian ada benjolan di rongga mulut. Nah, itu nanti akan di screening, diperiksa oleh dokter penyakit mulut dan nanti akan tahu nih apa penyebab dari sariawan itu, apa penyebab benjolan itu, kemudian diagnosanya apa, seperti itu kalau lebih ininya di spesialis. Oh, ternyata sariawan aja nih perlu diperiksakan loh Sobat Sehat. Kesehatan gigi dan mulut tuh ternyata sepenting itu ya Sobat Sehat. Nah, tadi ya udah banyak banget ya Mbak kasus-kasusnya. Kira-kira di klinik gigi dan mulut nih bisa menggunakan BPJS nggak sih Mbak? Bisa banget. Oh bisa? Oke. Jadi memang ada layanan yang nggak bisa dengan jaminan BPJS, ada yang bisa menggunakan jaminan BPJS. Yang bisa menggunakan jaminan BPJS itu
seperti spesialis konservasi gigi, spesialis penyakit mulut. Yang lainnya memang tidak bisa menggunakan jaminan BPJS karena dokter gigi umum memang layanan BPJS-nya hanya di fase 1. Kemudian untuk yang ortodonsi itu karena masuknya estetik jadi tidak bisa dengan jaminan BPJS. Ya. Oke, berarti jalur umum ya Mbak ya? Umum atau asuransi lain boleh. Oh bisa, ya. Oke. Nah, adakah persiapan khusus nih Mbak ketika Sobat Sehat mau memeriksakan diri ke dokter gigi Mbak? Sepertinya nggak ada persiapan khusus. Mungkin kalau yang tanpa jaminan persiapannya uang kali ya. Oke. Nggak berarti nggak perlu harus, waduh ini nanti gigiku kuning nih malu, apa harus sikat gigi dulu apa gimana gitu Mbak? Kalau sikat gigi ya seperti biasa aja ya. Kan sehari minimal 2 kali, 3 kali sama sebelum tidur. Oke. Berarti persiapannya ya persiapan daftar ke kliniknya ya Mbak ya? Iya. Oke. Nah, di klinik gigi dan mulut RSA UGM ini kan pasti besar ya Mbak, banyak yang terlibat di dalamnya nih. Tenaga kesehatan apa aja sih Mbak yang ada di klinik gigi dan mulut RSA UGM Mbak? Di klinik gigi dan mulut kita ada terapis gigi dan mulut dengan dokter gigi, dokter gigi umum maupun dokter gigi spesialis. Oke. Nah, kalau untuk jadwal pelayanannya nih Mbak, klinik gigi dan mulut RSA UGM nih bukanya setiap hari apa aja Mbak? Untuk jadwal lebih jelasnya bisa lihat di sini. Oke. Nah, Sobat Sehat, kalau Sobat Sehat tertarik nih untuk memeriksakan diri ke klinik gigi dan mulut RSA UGM, bisa langsung menghubungi customer service dengan nomor yang ada di layar ya. Nah, untuk jadwal pelayanannya juga bisa ditanyakan ke customer service. Nah, kita udah banyak banget nih Mbak bahas terkait klinik gigi dan mulut yang ada di RSA UGM. Mungkin Mbak Lia pengen sedikit banyak mau menyampaikan sesuatu nih kepada Sobat Sehat, khususnya kalau pengen jaga kesehatan atau bagaimana, monggo silahkan. Oke, sahabat sehat, jangan lupa menjaga kesehatan gigi dan mulut ya. Minimal gosok gigi 2 kali sehari sesudah makan dan sebelum tidur. Kemudian jangan lupa periksa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Nah Sobat Sehat, kita udah tahu nih bahwa sariawan, kemudian cavity atau gigi berlubang, terus scaling itu juga perlu dilakukan ya Mbak? Ya. Nah untuk itu penting bagi Sobat Sehat menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dan kalau bermasalah, langsung memeriksakan diri ke RSA UGM. Jangan lupa ya. Nah, I think that's all for today's episode. Sekian dulu ya episode camping, cari informasi penting seputar layanan RSA UGM hari ini. Don't forget to click like, subscribe, and ring the notification bell to get more information and videos of camping. Cari informasi penting seputar RSA UGM. Bye!